Selamat datang di Nelson Channel. Kali ini kita akan belajar untuk persiapan UTBK bagi adik-adik yang mau mengikutinya, yang mau masuk perguruan tinggi yang ada di negara kita Indonesia. Kali ini kita akan belajar dari tes potensi skolastik atau TPS, UTBK atau SBMPTN tahun 2019, terutama untuk pengetahuan kuantitatif. Tanpa lama-lama lagi, mari kita. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18/19 adalah, jadi cara termudah adalah memisalkan suatu desimal menjadi suatu pecahan yang terdekat dengan nilai. Kita misalkan dulu, kalau 0,33 itu 1/3. Karena di pilihan ada 0,99 dengan 0,66, maka 0,99 sama dengan 1 dan 0,66 sama dengan 2/3. Setelah itu kita buat 0,33 kali 18/19, yaitu soalnya itu sama dengan 1/3 kali 18/19 yang hasilnya adalah 6/19, atau kalau kita perbesar menjadi 12/38, artinya dikali 2/2. Kita lihat masing-masing nilai dari A sampai E. Karena 0,99 itu sama dari 1, maka 1 dikali 18/38 itu adalah 18/38 atau sama dengan 9/19. Kemudian yang B itu sama dengan 1 dikali 3/38, yang artinya sama dengan 3/38. Kemudian yang C itu sama dengan 1 dikali 6/19, yang hasilnya adalah 6/19. Sedangkan yang D itu adalah 2/3 dikali 18/38, yang artinya itu sama dengan 12/38. Kenapa di per 38? Supaya kita bisa bandingkan, tidak jadi 6/19, sama saja. Kemudian yang E itu sama dengan 2/3 dikali 9/19, atau sama dengan 6/19. Dari sini kita bisa lihat yang jawabannya paling besar itu adalah yang A, 9/19 atau 18/38, yang merupakan hasil dari 0,99 dikali 18/38. Kalau buat teman-teman yang masih bingung, bisa diulang lagi penjelasannya. Kita lanjut. Di antara 5 bilangan di bawah ini, yang nilainya paling besar adalah, kita bisa lihat kesamaan dari setiap pilihan, terutama di pecahannya. Kita bisa misalkan X itu sama dengan 9/7. Maka yang A itu sama dengan X dikali 45%. Sedangkan yang B itu sama dengan 18, itu sama dengan 2 kali 9. Maka 9/7 itu adalah X, maka 2X, karena 2 dikali 9/7 menjadi 2X kali 15%, yang artinya X dikali 30%, yang B setara dengan X dikali 30%. Sedangkan yang C itu karena 14 itu adalah 2 dikali 7, maka 9/7 dikali setengah atau dikali 1/2. Jadi 1/2X dikali 60% itu sama dengan X kali 30%. Yang D, 9/21 itu 21-nya merupakan kelipatan 7, yang artinya 3 kali 7. Jadi 9/21 itu sama dengan 1/3 dikali 9/7, atau sama dengan 1/3 X dikali 90%, yang artinya sama dengan X dikali 30%. Sedangkan yang E itu 18/21 itu bisa kita pecah menjadi 2 dikali 9 per 3 dikali 7,
Nah, kita pisahkan 9/7-nya menjadi X, menyisakan 2/3X. Jadi 2/3X dikali 45% itu setara dengan X dikali 30%. Jadi dari pilihan A sampai E, dari opsi A sampai E, yang paling besar itu adalah A. 9/7 dikali 45%. Oke, lanjut ya. Ini merupakan deret bilangan A, 27, 9, 45, 27, 63, dan B. Yang ditanya berapa nilai A dan B. Nah, kita perlu tahu polanya apa. Nah, kita bisa lihat pola yang terjadi yang mengulang dari 29 menjadi 9, kemudian menjadi 45, kemudian menjadi 27, kemudian menjadi 63. Pola apa yang mengulang? Kita bisa lihat di bawah ini. Nah, 27 dikurang 18 itu sama dengan 9. Sedangkan 9 ditambah 36 itu sama dengan 45. Dan ternyata ini polanya berulang. 45 kurangi 18 sama dengan 27, dan 27 ditambah 36 itu sama dengan 63. Yang artinya A ditambah 36 itu sama dengan 27. Sedangkan 63 dikurangi 18 itu sama dengan B. Oke, nah ini seperti ini. Adik-adik, A ditambah 36 sama dengan 27, sedangkan A itu sama dengan 27 dikurangi 36, di mana nilai A sama dengan minus 9 atau negatif 9. Sedangkan B itu sama dengan 63 dikurangi atau ditambah minus 18. Sama saja ya. Yang hasilnya adalah B setara atau sama dengan 45. Pilihan yang sama seperti nilai A dan B itu adalah opsi A. Oke, kita lanjut ya. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. 1 menjadi 4, menjadi 5, menjadi 15, menjadi 17, menjadi 34, dan menjadi 37. Kemudian bilangan selanjutnya berapa? Oke, kita bisa lihat pola yang berulang. Teman-teman perlu melihat pola, dan polanya harus berulang. Oke, 1 menjadi 4 itu sama dengan 1 dikali 4, sedangkan 4 ditambah 1 itu menjadi 5. Nah, 5 menjadi 15 itu dikali 3. Sedangkan 15 menjadi 17 itu ditambah 2. Kemudian 17 menjadi 34 itu dikali 2, sedangkan 34 ditambah 3 menjadi 37. Nah, kita bisa lihat pengulangannya, yaitu yang kali berkurang dikali 4, dikali 3, dikali 2, maka setelahnya adalah dikali 1. Oke, nah 37 dikali 1 adalah 37. Nah, kenapa dikali? Karena sebelumnya ini polanya dikali, kemudian ditambah, kemudian dikali dengan bilangan lebih rendah 1 dari pengali sebelumnya, kemudian ditambah dengan bilangan yang bertambah 1 dari penambah sebelumnya, karena di bagian akhir dari 34 ke 37 adalah plus 3 atau tambah 3, maka pola selanjutnya adalah dikali. Nah, karena dikali sebelumnya dikali 2, maka selanjutnya harus dikali 1. Maka hasilnya adalah A, 37. Oke. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang memang masih susah untuk mendapatkan pola, teman-teman kuncinya cuma satu, teman-teman. Teman-teman rajin-rajin belajar, fokuskan belajar di soal-soal yang berhubungan dengan deret atau barisan bilangan. Kenapa, teman-teman? Karena di sini tergantung latihan, kecepatan kita itu tergantung latihan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita punya segitiga yang merupakan pola operasi matematika atau operasi aritmatika. Oke, hasilnya yang di tengah adalah 10. Nah, polanya apa? Yang berhubungan dengan 32 dan 5 yang ada di segitiga P.
pola yang sama nanti akan diterapkan untuk mencari hasil yang diminta. Oke. Nah, pola untuk segitiga P itu adalah 10 yang di tengah itu sama dengan 30 yang di bawah dibagi 2, artinya dibagi dengan bilangan yang ada di kiri atau angka yang ada di kiri kurangi 5, yaitu bilangan yang ada di sisi kanan pada segitiga P. Nah, pola yang sama bisa kita terapkan di segitiga Q, di mana tanda tanya atau nilai hasil di dalam itu adalah 45 bilangan di bawah dibagi bilangan di kiri yaitu 3 dikurangi 9. 45 dibagi 3 adalah 15. 15 dikurangi 9 adalah 6. Sehingga jawaban kita adalah A. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kotak bentuknya persegi panjang, persegi 4. Nah, di tengahnya 23. Nah, kita mau tahu 23 itu apa hubungannya atau apa operasi aritmatikanya dari bilangan-bilangan yang ada di sekeliling angka 23 atau ada di segi 4 di setiap sisi segi 4A. Oke. Nah, kita lihat bahwa 23 itu merupakan hasil dari pengalian atas dengan bawah dikurangi hasil perkalian kanan dengan kiri, sisi kanan dan sisi kiri. Oke, itu sama dengan 23 itu sama dengan 5 kali 7 dikurangi hasil perkalian 4 kali 3 yang hasilnya sama seperti di pola B, yaitu atas kali bawah 8 kali 5 dikurangi sisi kanan kurangi sisi kiri kali sisi kiri yang artinya 4 dikali 6. Oke, jadi 40 kurangi 24, 40 itu 8 kali 5, 24 itu 4 kali 6 yang hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini misalkan ini adalah penalaran teman-teman, tapi berhubungan dengan kemampuan kuantitatif, bagaimana menghitung atau bagaimana menyelesaikan suatu persamaan. Nah, kebetulan di sini adalah untuk fungsi. Misalkan x dan y merupakan koordinat suatu titik pada bidang xy dengan x min y tidak sama dengan 0. Apakah x lebih besar dari y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi kita selesaikan persamaan ini, dua persamaan ini, dan apakah dia memenuhi x min y tidak sama dengan 0 sehingga x lebih besar dari y. Oke, persamaan 1. X kuadrat min 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 4 kali dalam kurung x kurang y. Oke, kita x kuadrat min 2xy ditambah y kuadrat itu kalau kita faktorkan itu merupakan fungsi kuadrat sempurna dari x min y. Oke, sama dengan 4 kali x min y. Nah, kita bisa coret x min y atau x kurang y, kita coret. Di sisi kiri kita coret 1, makanya pangkatnya jadi hilang. Di sisi kanan kita coret juga. Oke, artinya kita bagi dengan x kurang y. Maka hasilnya adalah x kurang y sama dengan 4. Oke, x kurang y sama dengan 4. Oke, kalau x kurang y sama dengan 4, maka berlaku bahwa persamaan yang mewakili titik pada bidang xy itu x kurang y tidak sama dengan 0. Artinya ini. Nah, tapi apakah x lebih besar dari 0? Maka kita bisa lihat kalau x kurang y sama dengan 4, maka x sama dengan y tambah 4. Nah, kita bisa putuskan atau bisa simpulkan bahwa kalau x sama dengan y tambah 4, maka x pastilah selalu lebih besar dari y. Buktinya apa? Buktinya teman-teman silakan masukkan nilai y sebanyak mungkin dan selalu hasilnya x selalu besar dari y. Oke,
Nah, kebersamaan kedua artinya persamaan pertama itu benar, bisa menjawab pertanyaan yang di atas. Oke, 2x sama dengan 2y min 6. 2x dikurangi 2y sama dengan minus 6. Maka kita bagi dengan 2, ya dengan 2, maka hasilnya adalah x kurang y sama dengan min 6. Tidak sama dengan 0, betul. Nah, tapi kita mau lihat apakah x lebih besar dari y. Nah, kita lihat x sama dengan y dikurangi 6. Y-nya pindah ruas. Jadi y-nya positif. Tadinya y-nya negatif di sebelah kiri, di ruas kiri, maka pindah menjadi y-nya positif. Tapi tetap minus 6-nya karena tidak berganti ruas, maka dia tetap minus 6. Maka x sama dengan y minus 6. Nah, kalau begini, ini disimpulkan bahwa x lebih kecil dari y. Maka pernyataan 2 itu tidak cukup menjawab pertanyaan yang dibutuhkan. Jadi pilihannya adalah hanya pernyataan satu saja yang cukup untuk menjawab pertanyaan, sedangkan pernyataan 2 tidak cukup. Oke, jawabannya A ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk x lebih besar dari 2, manakah hubungan yang benar-benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ingat, P itu sama dengan 1 minus x pangkat 4 bagi 1 minus x kuadrat. Sedangkan Q itu sama dengan 2 ditambah x. Oke, kita selesaikan dulu. P itu bentuk sederhananya bagaimana? Nah, ingat, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A minus B, atau A tambah B dikali A kurang B. Oke, berarti 1 dikurangi x pangkat 4 itu sama dengan 1 kuadrat dikurangi x pangkat 4. Kan 1 dikuadratkan, dipangkatkan berapa pangkat 1. Nah, kita jadi pecah seperti itu. Ini makanya jadi bentuknya 1 dikurangi x kuadrat dikali 1 ditambah x kuadrat. Nah, kenapa yang tidak difaktorkan yang penyebutnya? Supaya bertemu dengan faktor yang sama yang ada di pembilang sehingga bisa dicoret. Maka P itu sama dengan 1 ditambah x kuadrat. Oke. Nah, kita lihat. Untuk setiap nilai x, maka P karena x lebih besar dari 2, maka kita lihat dari mulai 2, tapi 2 tidak termasuk himpunan bagiannya. Oke, maka apabila x sampai 10, maka P adalah 101. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana grafiknya dari nilai-nilai P yang dihasilkan dari persamaannya, yaitu P sama dengan 1 tambah x kuadrat. Sekarang yang Q. Q sama dengan 2 tambah x. Maka tabel penyelesaiannya untuk x lebih besar dari 2, maka kita bisa lihat, nah kita bisa bandingkan dari mulai batas, yaitu walaupun tidak masuk, tapi dari x sama dengan 2, kita bisa lihat nilai P selalu lebih besar. Bahkan semakin besar nilai x, karena x syaratnya x lebih besar dari 2, maka nilai P akan jauh meninggalkan nilai Q. Dengan kata lain, P lebih besar dari Q, maka jawabannya A. Oke. Nah, ingat median 7 bilangan, ini bilangannya masih acak, teman-teman. Sedangkan kalau kita mau mencari median atau nilai tengah, itu kita harus mengurutkannya dari yang besar sampai yang kecil. Oke, dikatakan median itu adalah nilai di tengah-tengah. Maka kita mulai urutkan. Nah, ini ada 7 bilangan. Mediannya pasti berada di bilangan atau di angka ke-4, di data ke-4. Jadi dia seimbang. 3 ruas kiri, 3 ruas kanan, di tengah-tengahnya adalah median. Oke. Nah, ditanya itu mana hubungan yang benar? Apakah P sama dengan x, sedangkan P sama dengan x dan Q adalah tolak angka, atau P sama dengan median.
sedangkan Q adalah rata-rata data. Mana yang benar? Nah, kita mau cari dulu. P itu range. Teman-teman, ini data tunggal. Adik-adik ya, ini data tunggal adik-adik. Jadi data tunggal itu tidak bisa pakai rumus untuk median karena dia bukan merupakan data berkelas. Ya. Oh, ditambahkan saja dibagi dua. Tidak, itu berlaku dibagi dua untuk jumlah data tunggal, median untuk jumlah data tunggal yang genap. Ini kan ganjil. Nah, dia posisinya ada tapi belum diketahui berapa kira-kira. Tidak bisa kali tebak-tebak. Tidak perlu ditebak-tebak, teman-teman. Ya. Tidak perlu ditebak-tebak. Oke. Sedangkan Q itu merupakan rata-rata data. Jadi 4 tambah 5 tambah 11 tambah X tambah 16 tambah 19 tambah 22 dibagi 7. Atau dengan kata lain Q sama dengan 7 tambah X dibagi 7. Nah, karena X tadi atau median tadi belum bisa kita pastikan berapa nilainya karena masih berupa rentang. Nah, itu rentang ya, bukan jangka waktu. Maka dengan kata lain, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan atas jawabannya yang ini. Oke, lanjut ya. Kalau di sini ada yang kenapa tidak bisa ingat bahwa salah satu kuncinya mengerjakan UTBK dengan jumlah soal yang banyak tapi waktu sedikit, kita dipaksa, dan kata lain dipaksa untuk berpikir kritis karena ini tidak mungkin mengerjakannya butuh waktu yang lama. Kalau sekalinya teman-teman atau adik-adik mengerjakan lama, itu artinya teman-teman sudah terjebak dengan soal tersebut dan nanti akan mengerjakan waktu. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini harga satu buku dan satu pensil 35.000. Oke. Kemudian selisih harga satu buku dan pensil 5.000. Tidak tahu mana yang lebih mahal. Nah, ini P sama dengan 20.000, Q uang minimal yang harus diberikan. Nah, makanya solusinya adalah mencari. Nah, kita punya persamaan buku tambah pensil 35.000, buku selisih harganya kurang, buku kurangi pensil itu harganya 5.000. Oke, seperti ini. Nah, kita tambahkan untuk menghilangkan Y. Maka 2x karena Y X tambah X ya 2x, kemudian Y ditambah minus Y itu sama dengan 0, sama dengan 35.000 tambah 5.000 40.000, sedangkan X itu sama dengan 20.000. Jadi harga satu buku itu 20.000. Nah, kita ambil persamaan pertama yaitu satu buku tambah satu pensil itu sama 35.000. Buku itu 20.000, maka pensil atau Y sama dengan 35.000 kurangi 20.000, Y itu sama dengan 15.000. Nah, dan kata lain, Q adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil atau ya, berarti boleh pilihannya, boleh beli buku, boleh beli pensil. Nah, ini jumlah paling minimal mana yang lebih kecil, yaitu Y, itu harga pensil. Jadi Q itu 15.000. Dengan kata lain, P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Oke, lanjut ya. Untuk membuat satu cangkir kopi, maaf ya. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan 3 sendok dan creamer 2 sendok. Nah, digunakan 5 sendok creamer, 5 sendok dan creamer A sendok, kopinya 5 sendok, creamernya A. Oke, nah ini kita tahu bahwa kopi dibanding creamer itu 3:2. Oke, atau dengan kata lain, ketika dinaikkan kadarnya atau dosisnya, katanya creamer juga harus dinaikkan takarannya. Maka karena kopi jadi 5, creamer jadi A sendok. Ini sama dengan karena perbandingannya sama, kopi banding creamer itu 3/2 sama dengan 5 banding A. Kali silang
Maka 3 dikali A 3A sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Artinya 3A sama dengan 10. Nah teman-teman tidak usah ya, tidak usah teman-teman ganti dulu. Maka A sama dengan 10 dibagi 3, tidak usah. Apalagi teman-teman susah nanti A sama dengan 3 1/3, tidak usah. Kita lihat langsung. P itu sama dengan 3A. Karena 3A sama dengan 10, maka P sama dengan 10. Sedangkan Q adalah 10. Dengan kata lain, P sama dengan Q. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut ya. Grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan. Artinya, kalau mau dapat jumlah siswa laki-laki, tinggal dikurangi. Oke. Nah, ada pernyataan-pernyataan 1, 2, 3, 4. Rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada di sekolah R. Nah, kita langsung lihat. Kerjakan aja langsung perbandingan perempuan dan laki-laki atau rasio perempuan dan laki-laki di sekolah S, yaitu 200. Perempuan itu 200 sekolah S, laki-lakinya 370 dikurangi 200 atau sama dengan 100. S itu berarti kalau diperkecil 20/17 perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan di sekolah R itu 220 perempuannya siswa perempuan dibandingkan atau dibagi 420 dikurangi 220 sama dengan 200. Dan kata lain R itu sama dengan 22/20 atau sama dengan 11/10. Oke. Nah, kita lihat mana yang lebih besar antara S yaitu 20/17 atau R 11/10. Nah, caranya dikali silang saja teman-teman supaya sama penyebutnya, sama seperti kalau menjumlahkan atau mengurangi bilangan pecahan. Nah, kali silang, maka 20 dikali 10 penyebutnya sama, dikalikan, maka untuk R itu 11 kali 17, maka 200/170 dibandingkan 180/170, tentu 200 lebih besar daripada 180. S lebih besar dari R, maka pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada di sekolah P. Nah, kita lihat persentase. Gak usah dikalikan 100% ya teman-teman, biarkan dia bentuknya pecahan, karena ini angkanya kurang cantik. Oke. R berarti sama dengan 200/420 atau sama dengan 10/21. Sedangkan P, sekolah P itu sama dengan 170/350 atau diperkecil sama dengan 17/35. Oke, sama untuk melihat mana yang lebih besar, maka silakan dibandingkan dengan cara kali silang. 10 kali 35 sedangkan 21 kali 17. Hasilnya adalah 350 banding 357. A itu pengganti dari 21 dikali 35 ya adik-adik. Oke, jadi disimpulkan sekolah R memiliki persentase jumlah siswa laki-laki lebih kecil daripada sekolah P. Maka pernyataan 2 adalah salah. Nah, langsung jawab saja teman-teman. Jawabannya adalah B. Nah, buat teman-teman bilang, kenapa langsung B? Kenapa tidak diperiksa dulu pernyataan 3? Ini teman-teman ya, kalau dalam mengerjakan soal seperti ini, teman-teman hanya perlu memeriksa pernyataan 1 dan pernyataan 2 saja. Kalau pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah, maka jawabannya itu pasti B. Tidak perlu teman-teman uji lagi apakah nomor 3 benar atau salah, karena pasti benar. Kalaupun salah, berarti yang buat soal yang salah. Karena kalau pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah, maka tidak ada pilihan yang lain selain B. Kalau A ada 2, sedangkan 2 itu sudah salah, berarti bukan jawabannya A.
apalagi E. Kenapa tidak D? Ya sudah pasti, D hanya memuat nomor 4. Sedangkan yang benar itu 1 sudah benar. Dia tidak memuat yang benar. Jadi sudah pasti jawaban. Oke, nanti kita lihat jenis contoh soal selanjutnya yang mirip-mirip dengan ini. Oke. Nah, suatu garis pada bilangan XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien 1/3. Nah, ingat kalau ada gradiennya dan ada satu titik, maka rumus yang harus digunakan teman-teman harus sudah tahu. Nah, manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Nah, kita perlu cari persamaan garisnya dulu. Y sama dengan mx atau gradien dikali x, artinya 1/3, x tambah c. Masukkan titiknya, x-nya 3, y-nya 1. Maka sesuai dengan persamaan garis di atasnya, 1 sama dengan 3/3 atau 1/3 dikali 3 tambah C. Maka 1 sama dengan 1 tambah C, dan C adalah 0. Artinya persamaan garisnya. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan 1/3 X. Nah, dari persamaan garis ini masukkan titik pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan pernyataan 4. Oke, pernyataan 1 minus 3,0. Artinya X-nya minus 3, Y-nya 0. Oke, maka 0 sama dengan minus 3/3. 0 sama dengan minus 1, ini salah. Oke, pernyataan 2, 0,0. 0 sama dengan 0/3. 0 sama dengan 0. Karena 0 dibagi berapapun pasti hasilnya 0. Maka 0 sama dengan 0. Ini benar, 2. Oke, selesai sampai di sini saja teman-teman. Teman-teman hanya perlu mengecek sampai di sini saja. Kenapa? Kalau pernyataan 1 sudah salah, pernyataan 2 benar, jawabannya pasti C. Tanpa teman-teman memeriksa apakah nomor pernyataan 4 itu benar atau salah. Karena tidak ada pilihan yang lain yang mengakomodasi pilihan 1 sampai pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Oke? Nah, ingat-ingat ya, tadi di soal sebelumnya kalau pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, maka pernyataan yang benar adalah fase 1 dan 3. Oke, tanpa memeriksa kembali yang 3. Lanjut dulu ya. Nah, ini masih tipe soal yang sama. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil. Oke, dia bilangan prima ya, dan lebih kecil dari 12. Selisihnya tidak habis dibagi 4. Ingat, selisihnya tidak bisa habis dibagi 4. Oke, maka P dan Q yang mungkin adalah, nah kita perlu buat dulu himpunan penyelesaiannya, mana bilangan prima yang kurang dari 12, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Ingat opsinya itu sampai 11. Maka 11 sampai 10 ya opsinya. Maka 11 pastilah tidak mungkin. Karena ini merupakan angka jumlahan. Nah, jadi himpunan penyelesaian itu 2, 3, 5, dan 7. Maka kita pasang-pasangkan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Tidak ada ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Selisihnya tidak 4 kan? Selisihnya 3. Berarti tidak habis dibagi 4. Oke. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Selisihnya pun tidak habis dibagi 4 karena 5. Kemudian 3 ditambah 5 sama dengan 8. Selisihnya pun yaitu 2 tidak habis dibagi 4. Nah, bagaimana dengan 3 tambah 7? Nah, sebenarnya 3 tambah 7 bisa, tapi dia tidak memenuhi selisih. Karena 3 dan 7 itu selisihnya 4. Artinya 4 habis dibagi 4. Jadi jawaban atau pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah A. Oke. Next. Nah, di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X, misalnya Y sama dengan bla 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 X. Atau misalnya kalau untuk garis lurus, Y sama dengan MX tambah C. Oke. Nah, kita lihat dulu yang A.
A itu merupakan apa? Persamaan elips vertikal, di mana X sebagai fungsi dari Y, karena dia vertikal. Ya, dia bukan horizontal. Kalau horizontal, kalau dia tidur mendatar, maka dia adalah Y, fungsi Y dari X. Oke, ini seperti ini fungsinya. Oke, yang ini adalah persamaan kuadrat horizontal di mana X sebagai fungsi dari Y. Jadi X sama dengan AY kuadrat tambah BY ditambah C. Oke, ini adalah nilai mana dia tidak memiliki titik potong pada suku Y. Artinya tidak ada X sama dengan 0. Artinya apa? Ini persamaan determinannya lebih kecil dari 1. Karena ini bukan tentang persamaan kuadrat, jadi kita lanjut dulu ya. C. Ini persamaan linear di mana X sama dengan C. Saya tidak tahu itu berapa dan tidak tahu angka kecilnya itu adalah berapa, tidak tahu. Tapi ini adalah, kita misalkan ini adalah bilangan positif X sama dengan C. Sedangkan yang ini adalah persamaan linear di mana Y sama dengan C. Oke, positif juga. Nah, yang merupakan fungsi Y sebagai fungsi dari X itu adalah D. Kenapa D? Ini kan sama saja dengan Y sama dengan MX tambah C, di mana M-nya 0. Oke. Next. Yang E kalau mau diuji lagi silahkan, tapi kalau saya sudah dapat jawaban, saya tidak akan mau lagi. Saya lebih mengerjakan soal yang lain. Oke. Daerah yang diasir menyatakan himpunan. Nah, ini gampang, langsung saja lihat. Itu kan sama seperti A ditambah B atau digabung B, kemudian dikurangi semua yang mengandung unsur C atau himpunan C. Nah, jawabannya adalah C. A gabung B kurangi himpunan C. Oke, next. Hasil pengurangan 3X tambah Y dibagi 3 atau per 3 oleh, artinya pengurangnya adalah Y dikurangi 2X per 2. Oke, kita buat dulu persamaannya. Nah, kita kali silang ya. 2-nya dikalikan 3X tambah Y, kemudian 3-nya dikalikan Y dikurangi 2X. Maka hasilnya adalah substitusikan. Oke, distribusikan 2 dikali 3X ditambah 2 kali Y, sedangkan di atasnya 3 kali Y kemudian 3 dikurangi 3 kali 2X. Oke, maka jadi seperti ini. Nah, lihat ini penyebutnya sudah kan tinggal dikalikan saja jadi 6, 3 kali 2. Maka hasilnya adalah, ingat ini adalah minus 3Y kurang 6X per 6. Maka minusnya masuk ke dalam seluruh bagian 3Y minus 6X. Maka hasilnya jadi 6X tambah 2Y dikurangi 3Y ditambah, karena minus kali minus 6X ditambah 6X. Maka hasilnya adalah 6X tambah 6X 12X, 2Y dikurangi 3Y menjadi min Y atau kurang Y atau kurang 1Y bagi 6. Hasilnya adalah jawabannya A. Oke, next. Oke, saya pertegas itu adalah titik potongnya di sumbu Y itu sama Y sama dengan 4, sedangkan titik potongnya di sumbu X itu X sama dengan 6. Nah, karena ada 2 titik, maka ingat untuk mencari persamaan adalah Y dikurangi Y1. Oke, ini ada 2 titik ya. Maka rumus yang dipakai adalah Y dikurangi Y1 bagi atau per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 kurangi X1. Oke, masukkan nilainya. Ingat Y dan X yang
tidak ada indeksnya itu adalah nanti merupakan variabel dari suatu fungsi. Oke, maka Y per 4 sama dengan X kurang 6 per minus 6, maka dikali silang, Y dikali minus 6 sama dengan minus 6Y, sedangkan 4 dikali X dikurangi 6 itu sama dengan 4 dikali X kurang 6. Bagi 2 ya, langsung 6 dibagi 2, bagi min 2 maksudnya, supaya minusnya hilang. Y minus 6Y menjadi positif 3Y, sedangkan 4 dibagi minus 2 menjadi minus 2. Berikan X 6, maka hasilnya kita distribusikan. 3Y sama dengan minus 2X tambah 12, maka 3Y ditambah 12 tambah 2X kurangi 12 sama dengan 0 atau sama dengan X nya disebut duluan. 2X ditambah 3Y minus 12 sama dengan 0. Nah, ini baru permisalan kalau dia persamaan, sedangkan ini adalah pertidaksamaan dengan garis putus-putus, artinya batasnya 0 itu tidak masuk di dalam. Oke, titik ujinya adalah yang di dalam diarsir itu adalah 0,0. Masukkan saja ke persamaan ini dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka 2 dikali 0 ditambah 3 kali 0 dikurang 12. Bagaimana hubungannya? Lebih besar atau lebih kecil dari 0? Oke. Ini hasilnya minus 12 karena 0 ditambah 0 pasti 0. Dikurangi 12 minus 12. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Pastinya lebih kecil karena minus maka jawabannya adalah 2X tambah 3Y dikurangi 12 lebih kecil dari 0. Jawabannya adalah A. Oke, next lanjut. Operasi pada himpunan. Nah, operasi kotak hitam itu operasi yang didefinisikan dengan aturan kalau A kotak B, maka itu sama dengan A ditambah B dikalikan B tambah 2. Nah, yang ditanya nilainya dari minus 2 kotak minus 1 kotak 2 yang dikerjakan lebih dulu, yaitu minus 1 kotak 2. Nah, kita misalkan dulu X sama dengan minus 1 tambah 2, maka minus 1 ditambah 2 dikali 2 tambah 2 itu hasilnya adalah 4. Oke, jadi minus 1 tambah kotak 2 itu sama dengan 4. Nah, kalau minus 2 kali tadi, hasilnya aja langsung ya, sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah, sedangkan minus 2 kotak 4 itu sama dengan minus 2 tambah 4 dikali 4 tambah 2. Itu hasilnya adalah 10. Jawabannya adalah B. Oke, ini cukup mudah adik-adik, semoga adik-adik bisa mengerjakannya secara mandiri. Peluang berhasilnya melemparkan bola basket kering adalah 3/5. Apabila jumlah lemparan adalah 3 kali, maka berapa peluang semua lemparan berhasil? Ada lemparannya berapa? 3 kali. Mana 1 kali melempar bola, peluangnya 3/5. Maka karena ini adalah irisan dari peluang atau dari probabilitas, maka irisan itu adalah dikali. Maka ini sama dengan 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5 atau 3/5 dipangkatkan 3 yang hasilnya 27/125 atau C. Next ya. Bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 ada sebanyak. Nah, coba. Yang paling gampang adalah lihat. Bilangan ganjil. Penentu bilangan ganjil itu adalah di satuan. Nah, dan kata lain satuannya yang bisa memungkinkan itu adalah 5 dan 9.
Selain itu adalah bilangan genap. Kemudian katanya bilangan tersebut harus lebih kecil dari 500.000. 6 angka itu. Maka yang memungkinkan itu adalah 2 dan 4. Nah, dan kata lain, kalau kita lihat ratusan ribu hanya bisa diisi dengan angka 2 atau 4, sedangkan angka satuan itu hanya bisa diisi 5 atau 9. Maka kemungkinan susunan yang lainnya untuk puluhan ribu bisa diisi 4 kemungkinan. Artinya masih bisa dari 4 angka yang lainnya. Kemudian untuk ribuan, posisi ribuan itu punya 3 kemungkinan karena sudah diambil 1, berkurang 1 untuk puluhan ribu. Sedangkan untuk ratusan itu ada 2 kemungkinan karena makin berkurang, maka untuk puluhan hanya 1 kemungkinan. Dan kata lain, total kemungkinan susunan atau rangkaian angka untuk menyusun bilangan dengan 6 angka itu adalah 2 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2. Maka hasilnya adalah 96 cara, yaitu yang D. Oke, kita lanjut ya. Harga 2 pensil itu sama dengan 5.000 dan harga 1 buku adalah Rp. Angga membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar sebesar 100.000 dan mendapatkan kembalian, berapakah kembalian? Itu 2 pensil 5.000. Pensil itu sama dengan 5.000 dibagi 2, maka harga pensil satunya adalah 2.500. Sedangkan buku adalah B. Kalau 5 buku tambah 10 pensil itu adalah 5 dikali B ditambah 10 kali 2.500 atau sama dengan 5B tambah 25.000. Nah, kalau bayarnya pakai uang 100.000 terutama 1 lembar, maka kembaliannya ya sama dengan pembayaran dikurangi total belanjaan atau 100.000 dikurangi 5B ditambah 5.000 atau sama dengan 75.000 dikurangi 5B karena kita belum tahu B nya itu berapa. Maka jawabannya adalah E. Oke. Ini kalau ada yang tanya, kenapa dari tambah 2.500 menjadi kurang? Karena tadi kan total belanjaan ditambah 25.000 itu adalah bentuk dari persamaan yang belum dikalikan kurang atau dikalikan minus. Oke, lanjut. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 1 dan AD sama akar 5, maka layang-layang tersebut adalah, nah ini gampang. Wih, sudah ada saya kasih ya gambaran, maaf sebenarnya harusnya bagian dari jawaban. Pertama-tama kita lihat dulu segitiga ABC. Oke, luas segitiga ABC itu sama karena dia segitiga siku-siku, AB sama dengan BC itu maka setengah dikali AB dikali BC itu rumus segitiga, luas segitiga itu sama dengan 1/2 atau setengah satuan luas. Oke, ingat segitiga ABC itu 1/2 satuan luas. Sedangkan segitiga ACD itu kita anggap punya tinggi. Oke, tinggi, kemudian alasnya adalah AC. Nah, kita cari dulu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Oke, dari segitiga ABC ya. Maka AC bisa didapatkan itu sama dengan akar 2. Oke, next. Nah, kita lihat T untuk segitiga ACD atau ADC. T kuadrat itu sama dengan DC kuadrat dari sisi miring dikurangi setengah dari AC. Nah, DC ini akar 5 dikuadratkan menjadi 5, sedangkan AC itu tadi akar 2. Kalau setengahnya berarti setengah akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 1/4 dikali 2 sama dengan
Oke, maka T kuadrat sama dengan 5 dikurangi 1/2 atau sama dengan 10/2 dikurangi 1/2, hasilnya 9/2. Maka T itu sama dengan akar dari 9/2 atau sama dengan 3/2. Dirasionalkan dikali akar 2/2, maka T sama dengan 3/2 akar 2. Itu baru T. Sedangkan luas segitiga ADC atau ACD itu sama dengan setengah dikali AC dikali T tingginya. Artinya setengah dikali akar 2 dikali 3/2 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 dikalikan setengah, habis ambil 1, maka hasilnya 3/2 satuan luas. Yang ditanya segi 4 atau luas layang-layang ABCD. Maka hasilnya adalah luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ADC. Hasilnya adalah, maaf itu tertukar, 3/2 ditambah 1/2. Hasilnya 4/2 atau sama dengan 2 satuan luas. Jawabannya B. Oke, semoga adik-adik mengerti. Next, segitiga BDC sama kaki, di mana BC sama dengan DC atau CD. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Oh iya. Jika P sama dengan 36 dan Q sama dengan 50, maka nilai X adalah, nah, kita lihat dulu segitiga BCD atau BDC atau CBD, terserah. Oke. Nah, karena itu adalah segitiga sama kaki, maka sudut BDC itu sama dengan sudut CBD atau CDB, sama saja. Pokoknya sudut B itu dengan sudut D yang di sampingnya sudut P, nah itu sama. Nah, sedangkan Q atau sudut DCB itu sama dengan 50. Maka dua sudut CDB itu sama dengan 180 dikurangi 50. Nah, tadi pindah ruas ya sudutnya Q. Maka CDB itu sama dengan 130 dibagi 2, hasil dari 180 kurangi 50. Maka CDB itu ada 65. CDB atau CBD itu sama-sama 65. Nah, karena kita mau fokusnya supaya kita tahu CDA itu berapa, maka kita cukup cari CDB saja. Maka ACD, oh maaf ya, itu sebenarnya harusnya ADC ya. ADC itu sama dengan ADC itu sama dengan BDC ditambah ADB. Artinya P yaitu 36 ditambah 65 atau sama 101. Sedangkan untuk mencari nilai X itu pada segitiga sudut BAC ditambah ACD ditambah AD sama dengan 180, di mana X ditambah 50 ditambah 101 sama 180. Maka X sama dengan 180 kurangi 50 kurangi 101, di mana X sama dengan 29. Jawabannya B. Oke, kita sudah sampai di akhir. Maaf tadi kalau ada sedikit interupsi. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Terima kasih untuk sudah menonton dan semoga bermanfaat, terutama buat adik-adik yang mempersiapkan diri untuk UTBK. Dan semoga adik-adik diterima di jurusan atau fakultas atau universitas atau perguruan tinggi di mana adik-adik ingin masuk ke dalam. Oke, saya juga ini membuatnya sambil saya belajar karena saya sedang mempersiapkan
Oke, terima kasih adik-adik, terima kasih teman-teman. Good luck and have fun all.